Pada pertemuan kali ini kita mengangkat sosok Bapak Pendidikan Nasional Indonesia Ki Hajar Dewantara yang besar jasanya di bidang pendidikan di Indonesia. Salah satu hal yang ikonik tentangnya adalah semboyan pendidikan yang dijunjung hingga saat ini. Slogan yang dimaksud yaitu Ingarso Sungtulada, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tutwuri Handayani. Ingarso Sungtulada memiliki pengertian seorang guru adalah pendidik yang harus memberi contoh alias menjadi panutan. Sedangkan Ing Madya Mangun Karsa memiliki makna seorang guru adalah pendidik yang berada di tengah-tengah para murid dan membangun semangat serta ide dalam berkarya. Tutwuri Handayani mempunyai makna guru menjadi pendidik untuk anak didiknya. Tutwuri ialah di belakang atau mengikuti dari belakang, sedangkan Handayani memberikan semangat. Ki Hajar Dewantara adalah sosok yang dikenal sebagai aktivis sekaligus jurnalis pergerakan nasional yang pemberani. Perjuangannya di bidang pendidikan membuat beliau menyandang julukan sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Nama asli Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia lahir di lingkungan keluarga Kadipaten Paku Alaman, Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Tanggal yang kemudian diabadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara masih tergolong sebagai cucu Pangeran Paku Alam ke-8 dari jalur ayahnya GPH Suryaningrat. Dengan privilege sebagai anak priayi atau bangsawan Jawa, Suwardi lebih mudah mengakses pendidikan ketimbang golongan rakyat lainnya di masa itu. Sampai berusia remaja, sosok yang nantinya menjadi ikon pendidikan nasional masih menyandang nama bawaan lahir, yaitu Suwardi. Pengubahan nama menjadi Ki Hajar Dewantara baru terjadi pada tanggal 3 Februari 1928. Sebagaimana yang dituliskan oleh Bambang Sokawati Dewantara dalam buku Ki Hajar Dewantara Ayahku. Istri Ki Hajar Dewantara, Sutartinah, kemudian mengikuti jejaknya dengan mengganti nama menjadi Nyi Hajar Dewantara. Menukil dari buku karya Ki Hajar Dewantara yang berjudul Kebudayaan, dijelaskan bahwa beliau menamatkan pendidikan dasar di ELS, Sekolah Dasar Hindia Belanda. Ki Hajar Dewantara sempat mencoba mendaftar ke Sekolah Kedokteran Stopia, tetapi gagal akibat sakit. Ia lantas memilih menjadi jurnalis dan menulis untuk berbagai surat kabar. Dari situlah perjuangan Ki Hajar Dewantara dimulai. Tulisan-tulisan yang dibikinnya bergaya populer, komunikatif, beridealisme kebebasan, dan acapkali berbau sentimen anti-kolonialisme. Lalu bagaimana cara Ki Hajar Dewantara menggerakkan sejarah pendidikan Indonesia? Perjuangan menggerakkan sejarah bangsa diawali oleh Ki Hajar Dewantara dengan ikut sebagai anggota Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta. Saat itu masih bernama Batavia. Di organisasi tersebut, ia berperan besar dalam menyebarkan dan membangkitkan kesadaran rakyat ihwal pentingnya kesatuan dan persatuan dalam berbangsa. 4 tahun kemudian, tepatnya tanggal 25 Desember 1912, ia keluar dan memilih mendirikan Indisi Parti
bersama Cipto Mangunkusumo dan Ernest Dawes Dekker. Ki Hajar Dewantara semakin getol berjuang di partai politik pertama di Hindia Belanda. Persahabatan dan kerjasama antara ketiga orang tersebut, Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dawes Dekker, membuat dijuluki sebagai tiga serangkai. Namun, ketegasan Ki Hajar Dewantara dalam mengkritik pemerintah kala itu membuat ketiganya diasingkan ke Belanda. Itu terjadi sekira tahun 1913 sebagaimana dikutip dari Ki Hajar Dewantara dan Taman Siswa dalam buku Sejarah Indonesia Modern. Pengasingan itu tidak membuat Ki Hajar Dewantara melempem. Di Belanda beliau bergabung dengan Indische Vereniging, organisasi pelajar Indonesia. Saat dipulangkan pada tanggal 6 September 1919, tekad Ki Hajar Dewantara untuk berjuang melawan kolonial Belanda belum juga surut. Ia menegaskan, "Kini saya telah memperoleh kembali kebebasan saya tanpa suatu janji atau pernyataan apapun juga dari saya. Ini berarti kemenangan bagi saya." Ki Hajar Dewantara tetap melakukan kritik lewat tulisan-tulisannya. Tak jarang ia berurusan dengan aparat keamanan kolonial. Masuk keluar penjara menjadi hal yang lumrah baginya. Lalu, apa peran dari Ki Hajar Dewantara bagi pendidikan? Sejak kapan perjuangan itu dilakukan? Suatu hari setelah pulang dari Belanda, Ki Hajar Dewantara mendapatkan nasihat dari sang istri agar mengubah metode perjuangannya. Ia pun setuju dan akhirnya mencoba masuk ke jalur pendidikan dan kebudayaan. Dia memiliki tekad mencerdaskan bangsa lewat pendidikan. Perjuangan dan jasanya di bidang pendidikan membuat Ki Hajar Dewantara digelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Lantas, apa saja jasa Ki Hajar Dewantara bagi Indonesia? Berikut beberapa rangkuman jasa Ki Hajar Dewantara. Pertama, membangkitkan semangat anti-kolonial. Sejak muda, Ki Hajar Dewantara sudah menolak dan melawan ketidakadilan kolonial Belanda melalui tulisan, organisasi, dan pendirian Taman Siswa. Semuanya bertujuan agar rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan dan pendidikan yang layak agar tidak terus-menerus berada di bawah kolonial Belanda. Kedua, mendirikan Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara merintis pembuatan Sekolah Nasional Onderwijs Instituut Taman Siswa atau lazim disebut Perguruan Taman Siswa di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli tahun 1922. Taman Siswa berkomitmen membahagiakan bangsa dan manusia serta memajukan kehidupan bangsa. Lewat Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara mampu menggerakkan masyarakat untuk menjadi pribadi terpelajar. Lembaga pendidikan tersebut dinilai sebagai tonggak awal kebangkitan pendidikan bangsa yang membuat Bumi Putra mampu bangkit melawan kolonialisme. Ki Hajar Dewantara mengajarkan konsep pendidikan yang selama ini digagaskan kepada para muridnya. Pendidikan Taman Siswa diarahkan pada tujuan nasionalisme, semangat perjuangan, dan kerakyatan dalam menghadapi kekuatan kolonialisme.
Ketiga, mengabdi di masa Indonesia merdeka. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Presiden Soekarno menyusun kabinetnya dengan melibatkan Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pengajaran pada tahun 1945. Ia mengabdi kepada bangsa Indonesia pasca kemerdekaan sampai ajal menjemput. Pada tanggal 26 April tahun 1959, Ki Hajar Dewantara wafat di usia 69 tahun. Tak lama kemudian, ia dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Keempat, membuat semboyan yang menjadi dasar pendidikan Indonesia. Ada 3 semboyan yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni Ingarsa Suntulada yang di depan memberi contoh, Ing Madya Mangun Karsa yang di tengah membangun cita-cita, dan Tut Wuri Handayani yang di belakang mengikuti dan mendukung. Disitulah lahir semboyan Tut Wuri Handayani yang hingga kini menjadi semboyan pendidikan nasional. Artinya, seorang guru haruslah membimbing siswanya tetapi tetap memberi jalan untuk menentukan pilihannya sendiri atau mandiri. Semboyan tersebut sampai saat ini dijadikan moto Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk penyelenggaraan pendidikan nasional. Kelima, menggagas asas-asas pendidikan. Dalam buku Ki Hajar Dewantara dijelaskan asas-asas pokok pendidikan dinamakan Pancadharma Taman Siswa. Terdiri dari azas kemerdekaan, azas kodrat alam, azas kebudayaan, azas kebangsaan, dan azas kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara dijuluki Bapak Pendidikan Nasional. Kontribusi yang besar dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi rakyat Indonesia dan gagasan tentang pendidikan inklusif telah memberikan pengaruh yang mendalam dalam sistem pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Terima kasih.